Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salva Zahirah, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis naratif dalam metode penelitian kualitatif. Analisis naratif yaitu bisa disebut dengan narasi. Narasi sering disamakan dengan cerita atau dongeng. Narasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu nare, yang artinya membuat tahu. Narasi berkaitan dengan upaya memberitahu, dan tidak semua informasi itu adalah termasuk narasi. Ada dua tokoh yang mendefinisikan narasi secara berbeda. Yang pertama itu ada Gerard Kenneth, yaitu representasi dari sebuah serangkaian peristiwa, dan yang kedua Gerard Prince, representasi satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh beberapa narator untuk beberapa narate. Di dalam narasi terdapat karakteristik, yaitu yang pertama ada rangkaian peristiwa. Jadi di dalam narasi itu selalu ada rangkaian peristiwanya. Yang kedua itu ada rangkaian sekuensial atau mengikuti logika. Jadi dalam narasi itu tidak random dan masih masuk logika. Dan kemudian bukan pemindahan peristiwa teks cerita karena ada pemilihan. Di dalam narasi sendiri itu ada bagian terpenting yaitu cerita atau story dan alur atau plot. Plot itu apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam teks. Sedangkan story itu urutan kronologis peristiwa. Kemudian ada struktur narasi. Narasi menceritakan peristiwa lewat plot. Jadi peristiwanya itu tersusun. Kemudian ada peristiwa tidak datar melainkan terdiri dari beberapa bagian. Di dalam analisis narasi itu terdapat model naratif. Yang pertama dari model Stefan Todorov, yaitu strukturnya itu equilibrium kemudian itu merupakan kekacauan, kemudian equilibrium, kemudian ada Nick Lachey, strukturnya itu equilibrium harmonis, kemudian memiliki gangguan keseimbangan, dan kemudian menjadi equilibrium lagi, kemudian upaya memperbaiki atau seperti dalam kemudian film yang awalnya harmonis, kemudian mari dan akhirnya happy ending lagi. Kemudian ada dari Nick Lachey, yaitu kondisi keseimbangan yang awalnya seimbang, harmonis, kemudian muncul ke gangguan keseimbangan, kemudian kesadaran akan gangguan, atau akhirnya mereka tuh sadar bahwa itu tuh ada gangguan. Kemudian ada upaya untuk memperbaiki agar keseimbangannya kembali. Kemudian ada pemulihan. Contohnya seperti pada berita bencana sosial seperti itu, atau bencana alam seperti itu. Kemudian ada model dari Marie Gillespie, yaitu awalnya tuh eksposisi atau kondisi awal. Jadi kondisi awalnya biasa, tentram gitu kan. Kemudian muncul kekacauannya ini awalnya kekacauan yang kecil, kemudian komplikasi atau gangguan yang besar, kekacauan yang besar, dan kemudian ada klimaks itu puncak masalahnya, puncak kekacauan, jadi kekacauan yang paling besar, dan akhirnya muncullah penyelesaian atas kekacauan tersebut. Dan pada model selanjutnya itu model dari Aldeidas Kreimas, yaitu merupakan mempunyai objek dan subjek, ada pengirim dan penerima, ada penolong dan penentang. Ini bisa dilihat dari media atau berita-berita yang ada. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis naratif ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.